Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keamanan cyber menjadi sangat penting di era digital saat ini, terutama dengan semakin banyaknya adopsi teknologi cloud, ancaman terhadap data sensitif itu semakin kompleks, sehingga pendekatan keamanan tradisional tidak lagi memadai. Salah satu perusahaan startup ingin meningkatkan postur keamanan dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku. Mereka juga berencana mengembangkan aplikasi pelatihan fisik untuk perangkat mobile. Dengan peluncuran versi 1 yang semakin dekat, perusahaan tersebut juga ingin memigrasikan infrastruktur mereka ke cloud untuk meningkatkan skalabilitas dan efisiensi. Ini merupakan tantangan dalam program Microsoft Ready for AI and Security Indonesia 2024. Untuk itu, kami dari tim 1 UI Alauddin Makassar yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Ghazali Zaid dan kedua rekan saya yaitu Muhammad Musyari dan Ayu Aziza Feriana akan mempresentasikan proyek kami di mana kami memilih prinsip Zero Trust dari dua prinsip yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip Zero Trust dan mengapa kami mengambil prinsip tersebut. Keamanan Zero Trust adalah pendekatan strategis dalam keamanan cyber yang berlandaskan prinsip Never Trust Always Verify. Berbeda dengan model tradisional yang mengandalkan parameter jaringan. Zero Trust menganggap semua pengguna, perangkat, dan lalu lintas jaringan sebagai potensi ancaman baik dari dalam maupun luar organisasi. Keamanan Zero Trust itu beroperasi berdasarkan 3 prinsip utama, dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu verifikasi eksplisit, akses hak terendah, dan asumsi pelanggaran. Verifikasi eksplisit itu menekan pada identifikasi dan autentikasi yang ketat bagi setiap pengguna dan perangkat, memastikan setiap akses dipantau dan divalidasi. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip akses hak terendah itu menjamin bahwa pengguna hanya mendapatkan izin akses sesuai kebutuhan tugas mereka, menggunakan metode just in time and just enough access. Asumsi pelanggaran mengakui adanya ancaman internal sehingga setiap permintaan akses dievaluasi secara real-time untuk mengurangi resiko dan mengisolasi potensi pelanggaran. Dengan verifikasi identitas yang ketat, akses hak terendah, dan asumsi adanya pelanggaran, Zero Trust itu memastikan setiap akses dipantau dan divalidasi secara terus-menerus. Pendekatan ini dibangun di atas 6 pilar utama, yaitu identitas, yang berarti pengolahan identitas pengguna, layanan, dan perangkat dengan autentikasi yang kuat. Yang kedua adalah endpoint, yang berarti penerapan kebijakan keamanan yang seragam pada semua perangkat yang terhubung ke jaringan. Yang ketiga ada aplikasi, yaitu pengolahan dan pemantauan aplikasi, serta API untuk mencegah perlindungan abnormal. Dan yang keempat ada jaringan, yang berarti kontrol akses jaringan dan pemantauan real-time untuk mendeteksi dan mencegah ancaman. Yang kelima ada infrastruktur, yang berarti manajemen konfigurasi dan pembaruan perangkat lunak pada server dan mesin virtual. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu perlindungan data melalui kontrol akses yang ketat, kebijakan pengguna, dan pemantauan real-time untuk mencegah penyebaran data sensitif. Kami memilih untuk menerapkan model Zero Trust sebagai subjek proyek akhir ini, karena pendekatan ini itu menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk meningkatkan postur keamanan organisasi. Dengan mengintegrasikan konsep ini dalam strategi keamanan, organisasi dapat mengurangi risiko kebocoran data, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan membangun kepercayaan di antara pengguna dan pemangku kepentingan. Yang pertama ada identitas, di mana yang menjadi ancaman pertama untuk identitas ini adalah pertama adalah pencurian kredensial, di mana pencurian kredensial ini penyerang akan mendapatkan akses ke akun pengguna dengan mencuri username dan password. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah penggunaan identitas yang dicuri, di mana penyerang yang menggunakan kredensial yang dicuri untuk mengakses sumber daya perusahaan. Kemudian ancaman yang ketiga adalah serangan brute force dan phishing, di mana penyerang mencoba menebak password melalui serangan brute force atau memperoleh kredensial melalui email phishing. Kemudian yang selanjutnya yakni
kebijakan operasional, di mana kebijakan operasional yang pertama ini adalah autentikasi multifaktor, di mana di sini ia akan memastikan bahwa selain password diperlukan faktor lain seperti kode SMS, aplikasi autentikasi, dan biometrik. Selanjutnya yang kedua ada monitoring, di mana di sini pengguna di sini akan dilacak dan mencatat aktivitas login dan pengguna sumber daya untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Kemudian yang ketiga ada kebijakan akses berbasis peran atau RBAC yang memberikan akses hanya sesuai dengan peran dan tanggung jawab pengguna. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan identitas, di mana pengelolaan identitas dan akses ini di mana kita akan menyediakan alat untuk mengelola identitas pengguna, autentikasi dan otorisasi. Nah, itu tadi untuk identitas. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah endpoint, di mana di sini yang menjadi ancaman dan kebijakan operasional. Yang pertama kita perlu kulik di ancaman, di mana ancaman yang pertama yakni perangkat yang tidak terdaftar atau tidak dipercaya, di mana perangkat yang tidak terdaftar ini bisa menjadi pintu masuk bagi sebuah ancaman. Kemudian yang selanjutnya ada perangkat yang terinfeksi malware, di mana perangkat yang terinfeksi malware ini dapat menyebabkan adanya malware atau ransomware ke jaringan perusahaan. Selanjutnya ada perangkat yang tidak sesuai dengan kebijakan keamanan, di mana perangkat yang tidak patuh terhadap kebijakan keamanan dapat menimbulkan resiko yang ada. Kemudian sejalan dengan hal tersebut, adapun kebijakan operasional sendiri, yang pertama ada registrasi dan manajemen perangkat, di mana di sini semua perangkat yang mengakses jaringan harus didaftarkan dan dikelola dengan baik. Kedua, ada pemantauan dan pelaporan kesehatan perangkat, di mana di sini kita akan memastikan perangkat yang digunakan sesuai dengan standar keamanan yang ada. Kemudian selanjutnya ada enkripsi perangkat, di mana di sini ia akan menjaga data di perangkat agar perangkat itu tetap aman dan meskipun perangkat tersebut hilang atau dicuri. Kemudian selanjutnya ada kebijakan keamanan perangkat, di mana di sini ia akan menegakkan kebijakan seperti penguncian perangkat, penghapusan jarak jauh, dan pembaruan perangkat lunak secara berkala. Nah, itu tadi untuk endpoint. Kemudian selanjutnya untuk yang ketiga ada aplikasi, di mana yang menjadi ancaman di sini yakni aplikasi yang tidak aman atau bisa kita sebut dengan aplikasi yang rentan, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang memiliki celah keamanan yang dapat mengeksploitasi oleh penyerang. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah aplikasi yang tidak terdaftar, di mana aplikasi yang tidak terdaftar ini adalah aplikasi yang tidak dikelola dan dapat menjadi sebuah faktor dari adanya serangan. Kemudian yang selanjutnya yakni serangan injeksi dan zero day vulnerabilities, di mana serangan yang mengeksploitasi kelemahan dari aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya dari segi kebijakan operasional, yang pertama adalah manajemen aplikasi, di mana di sini akan mengelola daftar aplikasi yang diizinkan dan memastikan aplikasi yang digunakan ini aman. Kemudian yang kedua ada uji keamanan aplikasi, di mana di sini ia akan melakukan penilaian dan pengujian penetrasi terhadap aplikasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan. Kemudian selanjutnya ada login dan monitoring aplikasi, di mana di sini akan merekam aktivitas aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang bisa dikatakan mencurigakan. Kemudian selanjutnya ada kebijakan keamanan aplikasi. Di sini ia akan menegakkan kebijakan seperti pembaruan rutin dan patching untuk aplikasi tersebut. Dan yang keempat ada dari segi ancaman ada serangan man in the middle, di mana di sini penyerang akan menyadap komunikasi antara dua pihak. Kemudian yang kedua yang menjadi ancaman di sini yakni serangan DDoS, di mana di sini DDoS ini penyerang akan membanjiri jaringan dengan lalu lintas palsu sehingga itu dapat mengganggu sebuah layanan. Nah,
Yang ketiga ada akses jaringan yang tidak sah, di mana di sini penyerang akan mendapatkan akses ke jaringan internal. Kemudian dilihat dari segi kebijakan operasional, yang pertama itu ada segmentasi jaringan. Di sini kita akan memisahkan jaringan ke dalam segmen yang lebih kecil untuk membatasi pergerakan lateral penyerang. Kemudian yang selanjutnya ada enkripsi lalu lintas jaringan. Di sini ia akan menggunakan protokol enkripsi untuk melindungi data dalam transit. Selanjutnya ada kebijakan akses jaringan. Di sini ia akan menetapkan siapa yang dapat mengakses bagian mana dari sebuah jaringan. Kemudian selanjutnya ada monitoring dan deteksi anomali jaringan, di mana di sini akan menggunakan alat untuk mendeteksi lalu lintas jaringan yang mencurigakan atau tidak biasa. Selanjutnya ada infrastruktur, di mana yang menjadi ancaman di infrastruktur ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada serangan terhadap infrastruktur, di mana penyerang di sini akan mencoba untuk mengeksploitasi kelemahan dalam infrastruktur IT. Kedua ada eksploitasi kelemahan infrastruktur, di mana di sini penyerang akan menggunakan kerentanan dalam infrastruktur untuk bisa mendapatkan akses. Selanjutnya ada akses yang tidak sah ke infrastruktur. Di sini akses yang tidak sah ini ke dalam sistem fisik ataupun virtual. Kemudian dilihat dari segi kebijakan operasional, yang pertama ada keamanan infrastruktur fisik dan virtual, di mana di sini ia akan melindungi data center fisik dan memastikan keamanan sistem virtual. Kemudian selanjutnya ada monitoring dan logging infrastruktur, di mana di sini ia akan melacak dan mencatat aktivitas infrastruktur untuk mendeteksi adanya serangan. Kemudian kebijakan akses dan kontrol infrastruktur, di mana di sini ia akan menentukan siapa yang dapat mengakses dan mengontrol infrastruktur tersebut. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan patch dan kerentanan, di mana di sini ia akan memastikan sistem selalu diperbarui secara berkala dan memperbaiki kerentanan dengan cepat. Kemudian yang terakhir ada data, di mana yang menjadi ancaman di sini yakni yang pertama ada pencurian data. Di pencurian data ini data sensitif ini bisa dikatakan dapat dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua yakni penyalahgunaan data, di mana data yang digunakan ini untuk tujuan yang tidak sah. Dan yang terakhir untuk ancaman di data ini adalah data yang tidak transkripsi, di mana data yang tidak transkripsi ini dapat dibaca oleh siapa saja yang mendapatkannya. Dan kalau dilihat dari segi kebijakan operasional, yang pertama itu adalah enkripsi data di tempat atau saat transit, di mana di sini itu kita akan memastikan data tersebut transkripsi dengan baik dan disimpan maupun saat dikirim. Kemudian yang kedua itu ada kebijakan pengelolaan data, di mana ia akan menentukan bagaimana data harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Kemudian yang ketiga ada monitoring dan audit akses data, di mana di sini ia akan merekam dan meninjau akses ke data untuk mendeteksi dan merespon akses yang tidak sah. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi dan labeling data, di mana di sini ia akan memberikan label pada data berdasarkan tingkat sensitifnya dan menerapkannya kebijakan perlindungan yang sesuai dengan data tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Busyari. Saya akan menjelaskan perancangan solusi dari sistem yang kami buat, yaitu Zero Trust. Nah, solusi yang pertama, di tahap pertama ini ada identitas atau identity. Nah, fitur Microsoft yang mendukung identity ini adalah Azure Active Directory, yang dimana Azure Active Directory ini adalah layanan manajemen identitas dan hak akses berbasis cloud dari Microsoft, yang membantu user untuk mengakses aplikasi atau sumber daya internal maupun eksternal secara aman. Nah, fitur pertama dari Azure Active Directory yang berguna untuk membantu perancangan solusi kami yaitu Multi-Factor Authentication. Nah, Azure Active Directory ini menyediakan mekanisme untuk menambahkan lapisan keamanan
ekstra pada proses autentikasi. Nah, contohnya itu selain kata sandi, kita juga harus menyiapkan fitur autentikasi lainnya seperti kode SMS, aplikasi autentikator, ataupun metode biometrik seperti memasukkan sidik jari atau pelacakan biometrik. Multifactor authentication ini membantu mencegah akses yang tidak sah bahkan jika data tidak tercuri. Yang kedua adalah monitoring dan logging aktivitas pengguna. Azure Active Directory ini menyediakan audit log atau check-in log untuk melacak dan mencatat aktivitas pengguna secara real-time. Yang ketiga adalah Role Based Access Control atau RBAC. Azure Active Directory ini memungkinkan penerapan kontrol akses yang granular berdasarkan peran pengguna. Hal ini memastikan pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang relevan dengan peran yang mereka miliki. Selanjutnya ada Identity and Access Management. Azure Active Directory ini menyediakan alat pengelola identitas pengguna secara autentikasi dan otorisasi secara efisien. Hal ini mencakup tentang otomatisasi proses manajemen identitas yang terjadi di sistem yang kita buat. Baik, selanjutnya adalah proses perancangan solusi atau topologi dari rancangan solusi kami. Nah, yang pertama itu yang ada sebelah kiri, yaitu autentikasi multifaktor. Gambar di atas menunjukkan bahwa alur proses autentikasi pengguna menggunakan Azure Active Directory. Langkah pertama yaitu login dan password. Di tahap ini, pengguna dapat memasukkan kredensial login seperti username dan kata sandi ke dalam sistem. Setelah memasukkan kata sandi dan username-nya, proses itu akan dilanjutkan ke Authentication with Azure Directory. Di proses ini, sistem mengirimkan permintaan autentikasi ke Azure Active Directory. Selanjutnya, dari Azure Active Directory itu, dia akan membuat request authentication yang berupa permintaan autentikasi yang dikirim ke sistem Azure Active Directory. Setelah itu, ada proses connect user device atau dari sistem Azure Active Directory ini menghubungkan ke layanan yang diinginkan untuk diakses dengan cara menunggu respon autentikasi dari Azure Active Directory ke user device-nya. Setelah itu, permintaan autentikasinya terkirim, maka dari perangkat user akan mengirimkan sinyal success atau failure ke sistem Azure Active Directory. Nah, setelah menunjukkan kata success, maka di situ ada juga proses allow atau deny access. Dia akan membiarkan aksesnya atau menolak akses berdasarkan hasil autentikasi dari Active Directory. Selanjutnya, saya akan menjelaskan topologi yang ada di sebelah kanan, yaitu topologi pengelolaan identitas dan akses atau Identity and Access Management. Gambar ini menjelaskan tentang integrasi antara Azure Active Directory lokal dengan Azure Active Directory Cloud menggunakan Azure Active Directory Connect. Nah, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan itu fitur on-premises Active Directory. Fitur ini adalah Active Directory yang secara lokal menghosting sistemnya. Kemudian yang kedua itu ada Azure Active Directory Connect. Fitur ini adalah layanan yang digunakan untuk menyinkronkan identitas pengguna antara Active Directory lokal ke Active Directory secara cloud. Terus selanjutnya adalah fitur password. Di sini pengguna memasukkan kata sandi mereka, hanya satu kata sandi yang dapat digunakan ke dua fitur, yaitu sumber daya lokal maupun sumber daya cloud. Selanjutnya adalah Azure Active Directory. Di sini identitas pengguna yang disinkronkan disimpan di Azure Active Directory yang digunakan untuk mengautentikasi akses ke aplikasi cloud seperti Microsoft Office 365. Dan yang terakhir ada Cloud Service. Pengguna dapat mengakses aplikasi cloud dan
lainnya yang terintegrasi dengan Azure Active Directory, menggunakan kredensial yang sama yang mereka gunakan untuk masuk ke Active Directory lokal. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya yaitu Muhammad Musyari mengenai perancangan solusi pada pilar yang kedua, atau endpoint. Endpoint atau perangkat itu merupakan perlindungan pada perangkat dari ancaman dari luar maupun dari dalam. Kami menawarkan Microsoft Intune sebagai solusi dari ancaman tersebut. Microsoft Intune itu merupakan layanan manajemen perangkat dan aplikasi berbasis cloud yang membantu organisasi mengamankan dan mengelola perangkat yang digunakan oleh karyawan. Ada beberapa daftar kebutuhan yang dapat diselesaikan oleh Microsoft tersebut, yaitu yang pertama, registrasi dan manajemen perangkat. Microsoft Intune itu memungkinkan organisasi untuk mendaftarkan dan mengelola semua perangkat yang terhubung ke jaringan. Ini memastikan bahwa hanya perangkat yang terpercaya dan terdaftar yang dapat mengakses sumber daya perusahaan. Yang kedua yaitu pemantauan dan pelaporan kesehatan perangkat. Intune menyediakan alat untuk memantau kesehatan perangkat secara real-time dan memastikan bahwa perangkat mematuhi kebijakan keamanan yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga itu enkripsi perangkat, di mana Intune dapat mengkonfigurasi perangkat untuk menggunakan enkripsi, menjaga data tetap aman meskipun perangkat hilang atau dicuri. Dan yang keempat yaitu kebijakan keamanan perangkat. Intune memungkinkan penerapan kebijakan keamanan yang komprehensif, termasuk penguncian perangkat, penghapusan data jarak jauh, dan pembaruan perangkat lunak otomatis. Nah, baik, pada konfigurasi Microsoft Intune, kami menawarkan dua konfigurasi pada klien, yaitu yang pertama konfigurasi menggunakan perangkat Windows apabila klien menggunakan perangkat Windows. Yang kedua konfigurasi menggunakan perangkat iOS apabila klien menggunakan perangkat iOS. Nah, pada gambar di samping dapat kita lihat pada konfigurasi perangkat Windows itu menjelaskan alur kerja dan integrasi dalam proses penyediaan dan manajemen perangkat menggunakan Windows Autopilot dan Microsoft Intune. Pada alur konfigurasinya dapat kita lihat pada hardware vendor mengirim perangkat dengan hardware IDS unik ke Windows Autopilot. Kemudian, Windows Autopilot itu merupakan layanan cloud yang mengkonfigurasi perangkat baru dengan minimal interaksi pengguna dan menyinkronkan profil dan data perangkat dengan Intune. Nah, kemudian pada Intune, itu merupakan layanan manajemen perangkat dan aplikasi berbasis cloud yang mengelola perangkat melalui MDM dan MAM serta terhubung dengan on-premise Azure Directory untuk sinkronisasi perangkat dan kebijakan. Kemudian pada on-premise Active Directory atau AD itu mengelola pengguna dan perangkat dalam jaringan organisasi dengan menerapkan GPOS dengan memungkinkan koneksi melalui Line of Sight atau VPN. Kemudian terakhir, pada proses deployment, perangkat dikirim ke pengguna akhir dan dinyalakan dan dikonfigurasi otomatis sesuai profil autopilot dan menerapkan kebijakan dan aplikasi dari Intune. Nah, kemudian pada konfigurasi gambar yang kedua yaitu menggunakan perangkat iOS, itu menjelaskan alur kerja dan integrasi dalam manajemen perangkat menggunakan Jam dan Microsoft Intune untuk memberikan akses ke sumber daya perusahaan. Untuk alurnya dapat kita lihat pada Manage by Jam, perangkat dikelola oleh Jam, yaitu sebuah solusi manajemen perangkat untuk lingkungan Apple. Jadi Jam itu digunakan untuk lingkungan Apple. Kemudian pada company is registered with Intune, perusahaan mendaftarkan perangkat dengan Microsoft Intune dan layanan manajemen perangkat dan aplikasi berbasis cloud. Selanjutnya, pada inventory data shared to Intune, data inventaris itu perangkat dibagikan dari Jam ke Intune untuk sinkronisasi. Kemudian, Intune mengevaluasi kepatuhan perangkat terhadap kebijakan yang ditetapkan. Jika perangkat mematuhi, Azure Active Directory itu menerapkan akses yang bersyarat. Kemudian selanjutnya, jika perangkat mematuhi kebijakan, Azure AD itu mengizinkan akses ke sumber daya perusahaan seperti aplikasi Microsoft 365. Nah, baik, selanjutnya pada pilar yang ketiga atau aplikasi. Dalam Zero Trust, aplikasi juga merupakan potensi ancaman. Kami menawarkan dua layanan pada Microsoft untuk meminimalisir ancaman tersebut, yaitu yang pertama adalah Azure Application Gateway. Itu merupakan layanan penyimbang beban yang menyediakan manajemen lalu lintas dan perlindungan aplikasi web.
Layanan ini dirancang untuk memberikan keamanan, skalabilitas, dan ketersediaan tinggi untuk aplikasi. Ada beberapa daftar yang akan diselesaikan dengan menggunakan layanan ini, seperti keamanan aplikasi. Jadi Azure Application Gateway itu menyediakan layanan keamanan aplikasi yang melindungi dari serangan injeksi dan distribusi DDoS atau Denial of Service. Dengan fitur Web Application Firewall, layanan ini itu melindungi aplikasi dari beberapa ancaman. Dapat dilihat pada konfigurasi di samping. Konfigurasi tersebut menggambarkan konfigurasi yang menggunakan berbagai layanan Azure untuk melindungi aplikasi web dan mengelola lalu lintas jaringan. Untuk alurnya, dapat kita lihat pada klien, pengguna akhir itu mengakses aplikasi melalui HTTPS dan memastikan komunikasi terenkripsi dan dengan aman. Kemudian, Azure Application Gateway itu mengarahkan lalu lintas web dari klien ke layanan Azure melalui HTTPS dan melindungi aplikasi web dari serangan seperti injeksi, XKL, maupun XSS. Kemudian, Azure Firewall Premium itu mengelola dan melindungi lalu lintas jaringan melalui HTTPS dan memastikan hanya lalu lintas yang sah yang dapat mencapai aplikasi dan layanan di Azure. Kemudian pada DNS Server on Private Zone itu mengelola resolusi DNS untuk menentukan alamat IP layanan atau aplikasi yang diakses dan memungkinkan koneksi yang efisien dan aman. Dan terakhir pada Azure Virtual Machine atau VM itu menjalankan aplikasi atau layanan yang diakses oleh klien dengan lalu lintas menuju virtual machine melewati Azure Firewall Premium dan diteruskan melalui HTTPS melalui jaringan yang selama transmisi. Nah, baik, layanan selanjutnya yang kami tawarkan yaitu Microsoft Defender for Cloud Apps. Layanan ini itu merupakan layanan solusi keamanan yang dirancang untuk memberikan visibilitas dan kontrol akses aplikasi cloud. Ada beberapa daftar yang dapat diselesaikan dari layanan ini, seperti Microsoft Defender for Cloud, itu dapat memantau dan melindungi aplikasi cloud dengan analisis ancaman dan kontrol kebijakan yang ketat. Layanan ini memastikan aplikasi cloud itu digunakan dengan aman, mengidentifikasi dan menangani resiko keamanan secara proaktif. Ini hampir sama dengan aplikasi Gateway sebelumnya. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping ada gambar konfigurasi yang kami rekomendasikan, di mana gambar ini itu menunjukkan kerja sama komponen keamanan untuk melindungi aplikasi cloud dan lalu lintas data dalam organisasi dengan Microsoft Defender for Cloud APPS sebagai pusat pengawasan dan keamanan. Nah, di konfigurasi keempat atau solusi keempat itu ada di jaringan. Nah, di jaringan ini, fitur Microsoft yang mendukung jaringan adalah Azure Virtual Network, yang dimana Azure Virtual Network adalah layanan yang memungkinkan organisasi atau sebuah perusahaan untuk membuat jaringan pribadi di cloud. Layanan ini menyediakan fitur segmentasi jaringan, kebijakan akses, dan enkripsi lalu lintas untuk memastikan keamanan jaringan. Fitur-fitur yang ada di Azure Virtual Network ini yang kita pakai hanya dua, yaitu segmentasi jaringan dan kebijakan akses jaringan. Di segmentasi jaringan, Azure Virtual Network menyediakan segmentasi jaringan yang aman, yang membatasi pergerakan lateral penyerang dalam jaringan. Segmentasi ini membantu dalam mengisolasi berbagai bagian dari jaringan dan mengurangi risiko penyebaran ancaman. Yang kedua itu kebijakan akses jaringan. Di Azure Virtual Network memungkinkan penerapan kebijakan akses jaringan yang ketat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konfigurasi kebijakan Azure Virtual Network. Nah, pada gambar menunjukkan bahwa arsitektur jaringan untuk aplikasi yang di-host di Azure terdiri dari beberapa subnet dan komponen yang berbeda. Fitur yang pertama itu adalah akses internet dan DNS. Pengguna dari internet mengakses aplikasi melalui application gateway. Kemudian nama domain dari aplikasi tersebut dikelola di DNS atau Domain Name System Azure, yang memastikan bahwa permintaan pengguna diarahkan dengan benar ke sumber daya yang tepat di dalam jaringan.
Kemudian fitur selanjutnya adalah Application Gateway. Nah, di sini Application Gateway bertanggung jawab untuk mengelola dan mengarahkan lalu lintas yang terjadi di suatu internet ke subnet yang sesuai di dalam jaringan virtual. Hal ini memastikan bahwa lalu lintas di web diterima dengan aman dan efisien sebelum diteruskan ke lapisan web aplikasi. Selanjutnya ada web tier subnet. Nah, ini di tier pertama adalah web. Di web tier subnet menampung beberapa virtual machine yang diatur dalam suatu set ketersediaan atau availability set. Setiap virtual machine di subnet ini dilindungi oleh Network Security Group atau NSG yang mengatur kebijakan keamanan dan akses, menjaga integritas dan keamanan aplikasi. Kemudian selanjutnya adalah Business Tier Subnet, tier kedua dari virtual network. Business Tier Subnet ini berisi juga beberapa virtual machine yang diatur dalam set ketersediaan atau availability set. Load balancer Azure digunakan untuk mendistribusikan beban kerja antara virtual machine, yang memastikan bahwa tidak ada satu virtual machine yang kewalahan dengan suatu permintaan, dan menjamin ketersediaan tinggi serta performa optimal dari layanan bisnis aplikasi. Tier selanjutnya ada Data Tier Subnet. Di tier ini menampung server SQL utama dan sekunder yang diatur dalam set ketersediaan atau availability set. Load balancer Azure digunakan untuk replikasi data dan distribusi beban antar server SQL, yang memastikan bahwa data tetap tersedia dan terdistribusi dengan baik. Di fitur ini ada Cloud Witness yang berfungsi untuk menyediakan layanan failover yang membantu menjaga konsistensi dan ketersediaan data dalam skenario kegagalan. Fitur selanjutnya adalah Manajemen Subnet. Di Manajemen Subnet menampung Jumpbox yang digunakan oleh tim developer Ops untuk mengelola infrastruktur. Jumpbox ini bertindak sebagai titik akses aman yang memungkinkan administrasi dan pemeliharaan sistem, serta memberikan lapisan tambahan keamanan dengan mengontrol akses di jaringan internal. Selanjutnya ada Active Directory Subnet. Di Active Directory Subnet ini berisi server Active Directory Domain Service yang diatur di dalam set ketersediaan. Server Active Directory Domain System ini dikelola oleh Network Security Group atau NSG untuk memastikan kebijakan keamanan yang ketat dan dapat diterapkan dan memungkinkan pengelola identitas dan akses yang aman di seluruh jaringan. Selanjutnya ada Virtual Network. Semua komponen subnet yang dihubungkan melalui jaringan virtual dapat memastikan bahwa setiap bagian dari infrastruktur tersebut dapat berkomunikasi dengan aman dan efisien. Jaringan virtual ini dirancang untuk menggunakan atau mendukung keamanan yang ketat dan ketersediaan yang tinggi dari aplikasi yang di-host di Azure. Selanjutnya atau yang terakhir adalah akses DevOps. Di sini, fitur ini memiliki akses ke jaringan ini melalui Jumpbox untuk manajemen dan pemeliharaan infrastruktur. Hal ini memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas administrasi dengan cara yang aman, memastikan bahwa infrastruktur tetap dikelola dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan dan perubahan dan pemeliharaan. Nah, selanjutnya, di solusi bagian jaringan, ada Azure DDoS. Azure DDoS adalah layanan yang melindungi aplikasi dan layanan dari serangan atau Distributed Denial of Service atau DDoS. Layanan ini dirancang untuk mendeteksi dan mengurangi serangan DDoS secara otomatis, menjaga ketersediaan dan performa layanan. Nah, dalam Azure DDoS ini, fitur yang akan kami ambil yaitu proteksi DDoS, yang dimana proteksi DDoS ini untuk melindungi jaringan dari serangan DDoS dengan analisis lalu lintas dan mitigasi serangan.
Layanan ini menjaga ketersediaan layanan publik meskipun menghadapi serangan skala besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur dari jaringan perlindungan terhadap serangan distribute denial of service. Nah, fitur yang pertama itu adalah pengguna atau admin. Pengguna atau admin ini mengirimkan lalu lintas yang sah ke aplikasi melalui internet. Merupakan sumber lalu lintas yang valid dan diperlukan untuk operasional aplikasi. Selanjutnya ada bot dan lalu lintas berbahaya. Nah, di bot ini dia membatasi entitas jahat yang mencoba mengirimkan lalu lintas berbahaya ke dalam aplikasi. Lalu lintas ini bertujuan untuk mengganggu layanan dengan membanjiri sistem dengan permintaan yang tidak sah. Fitur selanjutnya itu ada public IP address. Semua lalu lintas baik yang sah maupun yang berbahaya melewati alamat IP publik yang dikonfigurasi pada layanan Azure. Alamat IP publik ini berfungsi sebagai titik masuk ke jaringan aplikasi. Selanjutnya ada API Management Service. Layanan manajemen API Azure ini bertindak sebagai pintu masuk untuk semua lalu lintas yang masuk. API Management Service ini memverifikasi dan mengelola permintaan API, memastikan hanya lalu lintas yang sah yang diteruskan ke dalam backend, dan menolak permintaan yang tidak sah atau mencurigakan. Selanjutnya ada Virtual Network. Di Virtual Network ini, dia memeriksa lalu lintas yang telah divalidasi oleh layanan API Management Service dan Azure DDoS Protection yang masuk ke jaringan virtual yang aman. Jaringan ini dirancang untuk melindungi sumber daya internal dari ancaman eksternal. Selanjutnya ada backend subnet. Lalu lintas yang sah diteruskan ke subnet backend, di mana server backend berada di subnet ini. Tempat logika aplikasi dijalankan dan data diolah. Memastikan bahwa hanya lalu lintas yang valid yang mencapai komponen tertinggi dari aplikasi. Selanjutnya ada dependencies atau Azure Storage and Azure SQL. Di bagian ini termasuk server backend yang mungkin memerlukan akses ke layanan penyimpanan data dan database seperti Azure Storage dan Azure SQL. Dependensi ini mendukung kebutuhan penyimpanan dan pengelolaan data aplikasi. Selanjutnya ada Virtual Network Gateway, yang dimana fitur ini memeriksa jaringan Azure yang dapat diteruskan ke backend dan di lokasi on-premises melalui gateway, jaringan virtual, dan express route. Fitur ini menyediakan konektivitas yang aman dan andal antar lingkungan cloud dan infrastruktur lokal. Dan yang terakhir ada backend on-premise. Server backend ini di lokasi on-premise yang menerima dan memproses lalu lintas dari jaringan Azure. Hal ini memungkinkan integrasi antara aplikasi yang di-host di cloud dan infrastruktur lokal dan memastikan operasional yang lancar dan terpadu. Selanjutnya, di pilar kelima ada infrastruktur. Nah, fitur yang mendukung infrastruktur ini sebenarnya ada 3. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah Azure Security Center, yang dimana Azure Security Center ini adalah solusi manajemen keamanan yang menyediakan pemantauan dan perlindungan terhadap infrastruktur cloud dan on-premise. Layanan ini membantu organisasi dalam mendeteksi dan merespon ancaman serta memastikan kebutuhan terhadap kebijakan keamanan. Adapun daftar kebutuhan yang akan diselesaikan itu yang pertama pemantauan dan proteksi infrastruktur dan rekomendasi keamanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi kebijakan yang akan ditawarkan. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, ini menjelaskan tentang arsitektur Azure Security Center yang berfungsi untuk memantau, mengelola, dan melindungi infrastruktur berdasarkan prinsip Zero Trust. Di Azure ini, dia melindungi dari ancaman keamanan. Berikut beberapa fitur yang akan kami tawarkan untuk solusi perancangan solusinya. Yang pertama itu sumber daya di Azure. Azure Security Center ini melindungi aplikasi, database SQL, jaringan, dan layanan PaaS di Azure. Dan Azure Security Center dapat memonitor setiap sumber daya untuk menjaga keamanannya. Fitur yang kedua itu ada agent Windows dan Linux. Agent ini yang diinstal pada mesin virtual berupa Windows dan Linux yang mengumpulkan data keamanan seperti peristiwa sistem dan syslog
yang dikirimkan ke Azure Security Center untuk dianalisis. Selanjutnya ada normalisasi dan peningkatan data. Data yang dikumpulkan dinormalisasi dan diperkaya untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi datanya. Selanjutnya ada network dan pass. Di network ini, log dari jaringan, SQL, dan layanan pass yang dikumpulkan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau ancaman infrastruktur, jaringan, dan layanan data. Selanjutnya ada threat intelligence. Di Azure Security Center memanfaatkan informasi ancaman terkini untuk mengidentifikasi pola serangan dan potensi ancaman dan mempercepat deteksi ancamannya. Selanjutnya ada security analytics. Data keamanan dianalisis menggunakan algoritma untuk deteksi ancaman dan memberikan rekomendasi perspektif yang dapat membantu mencegah dan mengatasi serangan dengan cepat. Selanjutnya ada scalable log analytic platform. Di sini, data log dianalisis pada platform yang dapat diskalakan dan divisualisasikan dengan Power BI atau Azure Dashboard yang memberikan wawasan mendalam tentang keamanan. Dan yang terakhir ada Azure Security Center. Nah, di Azure Security Center ini menyediakan pandangan terpadu tentang keamanan sumber daya Azure dengan dashboard keamanan, rekomendasi tindakan, peringatan prioritas, dan alat investigasi. Fitur ini juga mendukung integrasi dengan REST API, otomatisasi respon, dan notifikasi. Nah, di fitur selanjutnya dari infrastruktur ada Azure Policy. Azure Policy ini adalah layanan yang memungkinkan organisasi untuk membuat, mengelola, dan menerapkan kebijakan di seluruh sumber daya Azure. Layanan ini membantu memastikan bahwa sumber daya mematuhi standar dan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan. Nah, dalam fitur Azure Policy ini ada pengelolaan kebijakan keamanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi kebijakan yang ditawarkan tentang Azure Policy ini. Nah, di gambar yang seperti yang kita lihat, ini adalah infrastruktur dalam kerangka Zero Trust yang menggunakan Azure Policy, yang memungkinkan penerapan dan pengelolaan kebijakan di berbagai sumber daya dan memastikan bahwa semua sumber daya mematuhi standar keamanan dan kepatuhan yang telah ditetapkan. Fitur yang pertama yang ditawarkan dari konfigurasi ini adalah admin atau pengguna. Admin atau pengguna mengonfigurasi dan mengelola kebijakan melalui Azure Policy. Mereka menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh semua sumber daya untuk memastikan standar keamanan dan kepatuhannya. Yang kedua adalah Azure Policy. Azure Policy memungkinkan pembuatan atau penugasan dan pengelolaan kebijakan di seluruh sumber daya Azure. Kebijakan ini memastikan sumber daya memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan oleh organisasi. Yang ketiga ada Guest as Segment atau proses penugasan tamu yang menerapkan kebijakan ke sumber daya yang relevan, memastikan bahwa kebijakan tersebut diaktifkan dan dijalankan pada semua mesin virtual dan sumber daya lainnya. Dan yang terakhir ada penerapan pada berbagai sumber daya. Kebijakan Azure ditetapkan ke berbagai jenis mesin virtual atau virtual machine, termasuk Windows, Linux, Classic, non-Azure, dan mesin non-Azure, yang memastikan bahwa semua sumber daya baik di Azure maupun di luar Azure mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Baik, untuk perancangan solusi yang terakhir ada solusi data atau pilar data. Nah, di pilar data ini fitur Microsoft yang mendukung pilar data ini adalah Azure Information Protection, yang dimana Azure Information Protection ini adalah solusi yang membantu organisasi untuk mengklarifikasi, memberi label, dan melindungi data sensitif. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengenali dan mengamankan data, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Kemudian selanjutnya ada konfigurasi kebijakan yang ditawarkan oleh tim kami, yaitu konfigurasi Information Protection berdasarkan kerangka Zero Trust. Nah, fitur yang pertama itu ada Microsoft Purview Information Protection. Di Microsoft Purview Information Protection ini mengelola kebijakan perlindungan data, termasuk konfigurasi pemindai, kebijakan label, kebijakan DLP, serta eksplorasi konten dan aktivitas. Kebijakan ini memastikan bahwa data di seluruh organisasi diklasifikasikan dan dilindungi sesuai dengan standar keamanan.
Yang kedua ada pemindai server cluster. Pemindai server cluster ini dapat mengklasifikasikan dan melindungi data berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa data sensitif diperlukan dengan keamanan yang sesuai dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Selanjutnya ada SQL Server Database. Data di SQL Server Database ini dipindai oleh pemindai server cluster yang kemudian menerapkan kebijakan perlindungan untuk menjaga data sensitif sesuai dengan standar keamanan. Selanjutnya ada Microsoft Purview Compliance Portal. Portal kepatuhan Microsoft ini memungkinkan admin untuk mengkonfigurasi dan memantau kebijakan perlindungan informasi dan memberikan visibilitas dan pengelolaan terpusat atas kepatuhan dan keamanan data. Selanjutnya ada file share. Data di file share dipindai dan dilindungi oleh pemindai server cluster yang menerapkan kebijakan keamanan untuk memastikan bahwa data dalam file share ini dilindungi dari akses yang tidak sah. Selanjutnya ada NFS Storage. Data dalam NFS Storage ini dipindai dan dilindungi oleh pemindai server cluster yang memastikan bahwa semua data dalam penyimpanan jaringan ini mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada SharePoint Server. Data di SharePoint Server ini dipindai dan dilindungi oleh pemindai server cluster yang menerapkan kebijakan perlindungan informasi untuk mencegah akses yang tidak sah. Nah, fitur yang kedua dari infrastruktur pilar data ini ada Azure Key Vault. Yang dimana Azure Key Vault ini adalah layanan yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola kunci enkripsi, sertifikat, dan rahasia lainnya secara aman. Layanan ini membantu organisasi dalam menjaga integritas dan kerahasiaan kunci enkripsi dan data yang dilindungi. Nah, fitur dari Azure Key Vault yang diambil adalah manajemen kunci enkripsi. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi kebijakan yang ditawarkan tentang konfigurasi Key Vault. Nah, pada bagian ini ada beberapa keuntungan bagi pengambil keputusan di organisasi klien dari penerapan prinsip Zero Trust dalam proyek kami. Beberapa keuntungan tersebut dapat dilihat pada poin-poin di samping. Yang pertama itu meningkatkan keamanan data dan sistem, seperti verifikasi identitas ketat dan akses berbasis hak terendah itu dapat mengurangi risiko akses tidak sah dan pencurian data sensitif. Kemudian, ada kepatuhan terhadap regulasi, seperti kebijakan Zero Trust itu dapat membantu memenuhi standar dan regulasi keamanan data dengan pengolahan terpusat melalui Azure Police. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional. Azure Security Center dan Azure Monitor itu memungkinkan pemantauan real-time dan respon cepat terhadap insiden keamanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat ada skalabilitas dan fleksibilitas, di mana sistem berbasis cloud itu memungkinkan penyesuaian skala infrastruktur sesuai kebutuhan dengan layanan seperti Azure Virtual Network dan Azure Application Gateway. Selanjutnya ada proteksi terhadap ancaman yang canggih, di mana Microsoft Defender Cloud itu menjadi solusi untuk protection pada serangan DDoS dan menawarkan perlindungan tingkat lanjut terhadap ancaman cyber. Selanjutnya ada manajemen kunci enkripsi yang aman, seperti Microsoft yang kami tawarkan yaitu Azure Key Vault dan mengelola kunci enkripsi dan rahasia secara aman, menjaga integritas dan keamanan data. Dan terakhir itu visibilitas dan kontrol yang lebih baik, di mana Azure Monitor dan Azure Police itu dapat memberikan visibilitas menyeluruh atas infrastruktur dan aktivitas jaringan yang memungkinkan deteksi anomali dan tindakan pencegahan yang tepat. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan prinsip Zero Trust dalam menangani masalah saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.